Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren. Kali ini saya ingin komentari tentang polemik apakah warung makan itu boleh tak buka selama bulan Ramadan. Jadi gini guys ya, kita harus nilai ini dari segi keagamaan. Ingat, di tiap agama itu ada ibadah dan kita harus menghargainya. Ingat, yang kita harus menghargai orang senang ibadah, ya, bukan orang senang ibadah menghargai orang tidak senang ibadah. Itu terbalik, ya, logikanya terbalik. Ya, kita yang tidak sedang beribadah harus menghormati, menghargai orang sedang ibadah. Kayak orang lagi sholat, kayak orang lagi di gereja, lagi ke wihara, lagi ke pura, itu kita hormati. Atau ibadahnya, contoh di Bali ya, di Bali itu ada namanya ibadah nyepi buat umat Hindu. Nah itu kita harus menghargai. Di mana situ nggak boleh berisik lah, nggak boleh buat keributan segala macam. Itu kita hormati. Makanya kemarin tuh ada kejadian pemuda Islam dipukuli karena dianggap tidak menghargai budaya nyepi, ibadah nyepi gitu. Nah, sampai segitunya guys, masalah agama. Ya, saya kalau pemukulannya saya tidak membenarkan, ya. Tapi kalau ditegur itu masih oke. Tapi saya tidak membenarkan pemukulannya ya. Nah, jadi dianggap tidak menghargai. Nah, jadi kayak di Bali aja orang ada ribut ketika umat Hindu Bali menuntut kita sebagai Muslim di Bali itu untuk menghormati nyepi, itu kita hargai. Gak ada ribut-ribut seperti polemik rumah makan ini, gitu kan? Nah, nanti gini guys ya, Anda tahu ya ibadah puasa bagi seorang Muslim itu menahan lapar dan haus dan hawa nafsu. Ya. Anda bayangkan ya, itu bukannya gampang puasa itu guys, bukannya gampang. Ya, sedangkan orangnya yang lapar, haus, nggak punya uang itu susah gitu. Ya, Anda akan terenyuh ketika Anda punya hati ketika ada orang yang sedang kelaparan, kehausan, padahal mereka memang nggak mampu gitu kan. Lalu Anda dengan enak makan depan mereka, gitu. Ya kan? Godaannya lebih besar orang sedang puasa loh. Kenapa? Karena mereka mampu, mereka punya uang untuk beli makan minum gitu. Godaan lebih besar orang yang punya uang dibanding orang yang punya uang. Nah, orang nggak punya uangnya itu bagi kita itu tidak etis, tidak punya akhlak dan etika ketika kita makan minum depan mereka. Mereka sedang kelaparan. Apalagi orang sedang puasa, gitu guys. Di mana letak penghargaannya? Penghormatannya di mana? Orang sedang beribadah gitu. Nah, makanya eloknya ya. Jadi kita manusia ini kan harus punya sensitivitas, harus punya empati terhadap orang lain. Orang itu sedang apa sih? Oh, dia sedang beribadah, jangan ganggu dong gitu kan. Apapun ibadahnya. Mau ibadah di gereja, di pura, di vihara, di masjid, tidak boleh diganggu, guys. Nah, termasuk ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini kan bukan ibadah di tempat ibadah, tapi memang kayak nyepi ya, itu berlaku di lingkungan. Nah, karena Indonesia mayoritas Muslim, Anda akan temukan di mana-mana orang-orang yang berpuasa. Kecuali kalau di daerah situ Muslim nggak ada. Contoh di beberapa daerah Papua, NTT, itu oke. Silakan Anda mau buka rumah makan, silakan gitu. Tidak ada Muslimnya. Tapi kalau ada orang sedang berpuasa ya, dan saya bukan hanya orang Muslim berpuasa, nah kita harus menghargainya. Misalnya kayak rumah makan, tempat makan itu, Anda harus pakai gorden gitu. Di jam-jam puasa, ingat ya, jam-jam puasa ya, atau 1 jam atau setengah jam sebelum buka lah gitu, ya kan? Anda harus pakai gorden. Nah, ketika waktu berbuka hingga sahur itu Anda bebas membuka gitu, karena tidak ada orang lagi menahan lapar, harus nggak ada lagi. Tapi di jam puasa, habis imsak sampai berapa menit sebelum buka itu orang lagi nahan lapar guys, nahan haus. Nah, Anda harus menghormati orang sedang beribadah, ya. Menghormati, menghargai orang sedang ibadah. Bahkan kalau puasa ini diterapkan di agama lain, misalnya agama lain itu menerapkan puasa, kita sebagai Muslim akan menghargai. Kita misalnya gini, anggaplah ada orang yang kita nggak usah orang puasa deh, orang yang memang laparan haus, kita tidak akan makan depan mereka, gitu. Atau orang yang lagi sakit gigi, ya kan, sakit gigi nih, dia nggak bisa makan minum, dia lapar gitu. Gila sakit ya, kita tidak akan makan minum depan dia, kita hargai gitu, kasihan dia gitu kan. Jadi rasa kasihannya harus ada, empati, akhlak, etika gitu ya. Jadi Anda tuh nggak bisa, karena
kita hidup ini adalah bermasyarakat, bersosial. Jadi Anda nggak bisa menunjukkan ego Anda, nggak bisa. Sama kayak orang misalnya kayak orang yang kayak Crazy Rich misalnya, ya kayak saya misalnya, meskipun saya kaya sekalipun saya tidak akan menggembar-gemborkan kekayaan saya misalnya, karena saya tahu apakah ada orang yang sakiti, orang yang cemburu, orang yang enggak dalam pikiran apa biarlah situ kan, gua lulu gitu. Kita nggak bisa begitu guys. Kita hidup kita harus punya rasa empati, akhlak etika. Jadi kita harus punya merasakan apa yang orang rasakan gitu. Jadi ketika misalnya menunjukkan kekayaan pun, nanti kita tahu nanti orang-orang itu gimana, orang-orang yang susah, apalagi orang-orang pemerintahan gitu. Ya, jadi mereka tuh yang punya tanggung jawab pada rakyat akan dicap nanti. Maka kemarin tuh kayak ada pembelian gorden tuh kan rakyat kan langsung protes itu. Kenapa? Karena mencederai hati nurani rakyat. Rakyatnya dia susah, mereka enak beli gorden, perbaiki ini itu gitu. Yang kalau ujian oke lah, ini tidak. Jadi ada di TV itu diwawancarai kan, hanya beberapa saja yang butuh, tapi semua dibelikan itu. Nah kalau gitu rakyat juga nuntut nanti, karena rakyat susah, jelas memang susah gitu kan, dan uang itu uang mereka juga sebenarnya. Jadi apa yang dari rakyat itu harus kembali ke rakyat seharusnya, bukan untuk wakil-wakilnya saja ya di pemerintahan. Nah, misalnya ada bedah rumah nih, nanti akan nuntut, kenapa cuma rumah yang susah aja, semua rumah dong dibedah gitu, gimana coba? Oh gitu prinsipnya, kan nggak bisa begitu, makanya yang dibutuhkan saja gitu guys. Nah, jadi kita harus punya empati. Jadi bagi saudara-saudara kita ya yang dari agama lain, hargailah orang sedang berpuasa. Misalnya Anda punya kedai makanan, ya, dan Anda memang tinggal di lingkungan Muslim dan memang ada orang Muslimnya, hargai mereka, ya kan? Tutup display Anda dengan gorden, sehingga Anda tidak kelihatan lagi makan atau menampakkan makanan di display gitu kan? Karena tempat Anda tuh bukan kalau namanya toko itu kan namanya bukan lagi pribadi tapi publik, karena itu bisa diakses siapapun juga, kecuali kalau rumah pribadi oke lah. Misalnya ada orang, sedangkan orang makan di rumah pribadi itu usahakan jangan makan di depan rumah gitu, di dalam rumah gitu. Karena orang ada lewat guys. Jadi ini adalah masalah etika, moral, akhlak. Bagaimana menghargai orang yang sedang menahan lapar dan haus gitu. Sama juga misalnya kayak, ya kita tahu lah, kayak ada timur misalnya, ada timur tuh ya, jadi gini, kayak ada timur tuh kan biasanya kan adatnya sopan, ya kan? Misalnya kita nggak biasa dengan pakaian seksi atau misalnya kayak kayak kita ada timur tuh kan biasa nggak biasa tuh kolam renang itu memakai, biasa kita perhatikan ya, masyarakat kita tuh kalau kolam renang tuh guys, itu kebanyakan tuh pakai baju lengkap. Kayak saya, istri saya misalnya, atau keluarga saya itu masuk ke dalam kolam renang itu pakai lengkap guys, celana ya kan, baju tuh lengkap, berlapis malah, sehingga tidak membayang gitu. Bandingkan dengan di luar negeri. Jadi makanya saya nggak bakal nyaman ke kolam renang yang ada pakai bikini gitu, saya nggak nyaman guys, dan keluarga saya pun tidak nyaman gitu, kan memang bukan kulturnya. Nah orang luar itu nggak bisa bawa budaya mereka, jadi memang kayak kita lah, kita kemana-mana itu harus ikut budaya setempat, menghormati, menghargai ya. Kayak kalau kita ke Jepang tuh bagaimana budaya mereka. Nah mungkin dong bisa gini, di Indonesia kita biasa atau ada bawa sepatu ke rumah gitu. Nah di Jepang Anda harus lepas sepatu di luar gitu, nggak bisa Anda bawa masuk ke dalam. Jadi kita harus menghormati budaya setempat, menghormati ibadah agama lain gitu guys. Gitulah poinnya. Jadi sebenarnya adalah untuk tidak menjadi polemik ya intinya adalah poinnya lah menghargai. Jadi kalau lagi ada orang lagi berpuasa atau orang yang sedang lapar haus, jangan makan depan mereka, jangan tunjukkan makanan depan mereka. Dalam artian tunjukkan makanan ini bukan berarti kita harus tunjukkan ini makanan gitu, enggak, tapi kan tempat-tempat yang berpotensi mereka lewat itu loh guys, untuk menghormati mereka gitu ya. Jadi dibiasakan kita tuh punya toleransi, punya rasa empati. Misalnya kayak Anda display sesuatu tapi tapi intinya adalah Anda bisa alihkan itu sebenarnya. Jadi itu akan menunjukkan Anda punya akhlak, punya etika, dan punya kompas moral untuk punya rasa sensitif dan akhlak, etika, empati untuk menghormati, menghargai orang lain sebagai
manusia yang hidup dalam suasana sosialisasi sosial dan kemasyarakatan, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.